Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Mari kita beribadah di hadapan Tuhan. Kita awali dengan bernyanyi. Sasada Yesus dalani upasonangani kadon di mahatanai dotonai ai kosea matu Yesus di panuai monobos roham di Yesus dame rohami. Kita satukan hati, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita hari ini di akhir pekan, yakni 18 Maret 2023, tertulis dalam Sakaria 7 ayat 10. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap mereka masing-masing. Jala unang rupa hamu halak na mebelu, do na sopot somarama somarina, nang halak na buro, do na parir. Jala unang manangise mamikiri na roa pak donganna di bagasan rohana. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ada disebutkan di sini beberapa kategori, yakni janda, yang kedua adalah orang asing, yang ketiga orang miskin. Ada 3 kategori di sini, saudara-saudara. Dan semua orang yang 3 hal ini adalah orang-orang yang status sosialnya sangat rendah bagi dunia kemanusiaan kita. Seperti halnya janda. Janda itu bagi orang Yahudi kehilangan status sosial karena pemegang kekuasaan dalam rumah tangganya adalah laki-laki. Jadi ketika di orang Yahudi itu sama dengan kita orang Batak, ketika seseorang babalu, itu adalah menjadi duka yang sangat dalam. Bahkan bagi orang Batak dikatakan mapanggol ulu. Kalau sudah mapanggol ulu siapalah penggantinya gitu. Kira-kira begitu amang-inang saudara. Makanya tangisan seorang janda, karena dia tidak akan diperdulikan di tengah-tengah orang Yahudi. Dia akan dipandang sebelah mata. Dia akan tidak memiliki lagi status sosialnya, baik khususnya di adat orang Yahudi. Yang kedua adalah orang asing. Orang asing maksudnya di sini adalah musafir, saudara. Bahkan dalam bahasa lebih mendekati adalah orang pendatang. Orang pendatang itu dianggap sebagai kelas 2. Orang pendatang itu dianggap tidak memiliki hak tinggal atau berkuasa, bahkan berbicara di dalam tempat yang di mana dia berada. Yang ketiga adalah orang miskin. Orang miskin tentu sebagaimana kita ketahui dibagi atas 3 macam. Orang miskin tetapi masih bisa memberi. Orang miskin tetapi cukup untuk dirinya. Orang miskin dia bisa makan oleh karena dibantu orang lain. Jadi ada 3 jenis orang miskin.
Semua yang saya katakan ini tadi, saya terangkan ini tadi, janda, orang asing, dan orang miskin, saudara-saudara, secara kemanusiaan kita sering menganggap bahwa mereka ini adalah tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki hak, dan mereka harus ditindas dan mereka harus ditekan dan lain sebagainya. Itu dari kehidupan pada zaman itu, dan mungkin itu sampai sekarang masih ada dalam kehidupan kita. Namun firman Tuhan berkata, janganlah kamu menindas. Kenapa dikatakan janganlah kamu menindas? Karena ketika kita menindas mereka, itu sama dengan menindas Tuhan, merendahkan Tuhan. Karena setiap manusia ini adalah ciptaan Tuhan. Kita sama-sama di hadapan Tuhan, tidak ada yang berbeda. Perbedaan kita adalah mungkin kurang beruntung, saudara-saudara. Kalau dikatakan kurang beruntung, artinya mungkin hari ini saya beruntung, besok saudara. Jadi mungkin saja hari ini saya miskin, besok saya sudah menjadi kaya raya. Hari ini saya kaya raya, mungkin besok saya sudah miskin raya, saudara-saudara. Dan itulah dikatakan situasi atau kadang waktu yang membedakan kita. Maka supaya kita ini jangan jatuh kepada yang menganggap, memandang sebelah mata kepada orang lain. Menganggap orang lain itu rendah, saudara-saudara. Harus kita ingat bahwa Tuhanlah pencipta mereka juga. Maka jauhkanlah yang namanya penindasan, kebencian, atau rancangan-rancangan kejahatan dari hatimu kepada mereka. Kalau tidak dapat kita bantu, jangan kamu sakiti hatinya. Kalau kamu tidak bisa memberikan sesuatu hal atau sedekah, jangan kamu menunjukkan muka yang tidak bagus baginya. Itu saudara-saudara, firman Tuhan sungguh berarti bagi kita untuk mengoreksi bagaimana kita dalam kehidupan bersama di tengah-tengah dunia yang diciptakan oleh Tuhan. Selamat menikmati kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah menyapa kami. Biarlah firman-Mu mengingatkan kami akan perjalanan kami agar semakin baik, semakin di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara telah beribadah dengan HKBP Denpasar melalui YouTube di setiap hari. Maka Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu untuk hari esok. Jangan lupa untuk beribadah. Shalom.